Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Abdul Aziz, guru PAI Pendidikan Agama Islam di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Dengan ini saya menyampaikan bahwa saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Syahid. Dengan ini tanggal 7 Oktober 2025 saya akan mengajar di kelas 10 materi perbankan, asuransi, dan koperasi syariah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, Bapak izin absen terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan berdoa dan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak cek dulu kehadirannya. Revano, Hadir. Almira. Almira sehat ya? Sehat. Andi. Alhamdulillah. Aryaka. Alhamdulillah. Ataya. Fadur Rahman. Falaharia. Fawanis Fania. Zaki. Oke, baik. Anak sekalian, Bapak minta untuk satu orang mimpin doa, ya, didahului dengan ikrar Al-Azhar terlebih dahulu. Kepada Stefano untuk maju ke depan. Silakan. Baik, semuanya murid-murid dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islami dina. Wabil Islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakma. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah ilmuku. Ya Allah tambahilah ilmuku. Warzuqni fahman. Warzuqni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, tidak perlu dulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Boleh silakan berdepan. Baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 3, 2, 1. Semuanya bersuara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan
pakaiannya yang belum rapi sekarang silakan dirapikan pakaiannya. Yuk, dirapikan. Dirapikan semuanya. Oke, gak ada lagi yang bajunya keluar-keluar ya. Oke, sudah siap belajar hari ini, Nak? Siap. Oke, sekarang saya minta kalian tangannya ke atas. Seperti ini. Oke, gerakan seperti ini. Ikuti Bapak. Yuk. Gerakan 1, 2, 3, 4. Oke, ke kanan, kiri. Awas, jangan kena teman-temannya ya. Akhir. Oke, baik. Kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Ke depan. Oke, kita mulai lagi dengan gerakan 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. 2, 2, 2, 1, 0. Oke, berarti kalian sudah fokus untuk siap menerima materi hari ini. Anak sekalian, di pekan kemarin kita telah selesai mempelajari materi apa, ingat? Iya, materi menghindari akhlak mazmumah. Ada apa saja itu? Ada hasad, apalagi? Takabur, berfoya-foya, ria, sum'ah, dan boros. Apalagi sombong. Oke, baik anak sekalian, sudahkah kita bisa menghindari perilaku tersebut? Insya Allah. Baik, sekarang kita akan belajar materi tentang perbankan, kemudian asuransi dan kooperasi. Pak, kaitannya apa Pak? Menghindari perilaku buruk yang kemarin dengan pelajaran sekarang. Kamu tahu peristiwa judul? Oke, itu sudah banyak atau belum korbannya? Sudah banyak. Korbannya sudah menjelma menjadi manusia-manusia yang tidak lagi sehat jiwanya, nah. Tidak lagi sehat secara mental. Kenapa? Yang mereka menjual segala sesuatunya yang mereka miliki untuk sekedar mendapatkan jackpot, untuk sekedar mendapatkan keuntungan yang padahal adalah keuntungan yang semu, yang hanya pura-pura, yang hanya sementara, dan tidak akan mereka mendapatkan kekayaan yang asli. Kenapa? Kekayaan yang asli itu hanya dimiliki oleh bandarnya saja, yang pemain hanya ditipu saja, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari penyakit masyarakat tersebut. Nah, kita akan balik tentang bagaimana perbankan syariah, asuransi syariah, dan kooperasi syariah. Siap belajar kalian? Siap. Oke, baik. Pertama, Bapak akan menayangkan dulu nih. Nah, menayangkan poster digital. Dulu. Lihat handphone. Yang isinya apa kira-kira tuh? Di belakangnya ada apa aja tuh? Ya, terus ada apa lagi? Tiket liburan. Apa lagi? Paspor dan pakaian ya, juga handphone. Nah, kemudian setelah itu dia ngapain nih? Ambil jalan pintas. Tuh. Ya, akhirnya terpaksa berhutang. Kemudian tidak bisa bayar, ya. Kemudian apa lagi? Akhirnya kalian mereka nggak bisa bayar. Oke, coba dikomentari satu orang dulu. Saya minta saudara Falah. Saudara Falah, coba apa komentarmu tentang info ini? Suaranya lebih keras? Tidak baik. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah lihat video ini atau lihat gambar ini? Ya, menjauhi judi. Oke, satu orang lagi dari perempuan. Saya minta Fania. Oke, saudari Fania, coba setelah lihat gambar ini, kira-kira mau nggak kamu pinjol? Mau nggak ikut judul? Nggak mau. Oke, sip ya. Baik, itu. Oke, silakan saudara Rangga. Yuk,
Saudara Rangga, silakan dikomentari dari infografis yang sudah kamu lihat. Dari info itu saya jadi berpikir kalau kita harus menjaga diri supaya tidak terjerat pinjol dengan cara berpikir seperti tidak memilih sesuatu yang instan. Oke. Dan memilih sesuatu yang hanya sifatnya konsumtif saja, yang habis pakai. Oke. Ataya Lalita, silakan dikomentari. Saya ini buat kita buat menjauhi kayak misalkan kan biasanya beberapa e-commerce itu pakai pay later sebenarnya. Ya. Jadi kan itu mungkin ke kredit kan. Betul. Berarti nanti itu kalau misalkan kita bisa aja kita lupa buat itu melunasikan. Oke. Untuk bayar. Nanti itu lama-lama numpuk. Nanti lama-lama kita nggak bisa bayar. Ya, akhirnya keberatan. Oke, bagus. Terima kasih, Ataya. Baik, anak sekalian. Data dari kakadata.co.id. Di sini juga ada yang namanya pinjaman online. Oke. Kemudian dia lihat apa nih? Marketplace. Yes, marketplace. Kemudian ada apa? Diskon sepatu. Diskon sepatu. Akhirnya ngapain ini? Manfaatkan. Apa itu? Membayar dengan cara kredit. Nah, apalagi akhirnya? Akhirnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Coba kalian lihat, kemudian nanti lo minta kalian 2 orang untuk mengomentari gambar ini. Yo, silakan. Kita akan masuk ke pembelajaran kita ya. Oke, baik. Sekarang Bapak tanya dulu, sebelum kita masuk ke materinya. Kalian sudah tahu atau belum? Perbankan syariah itu apa sih? Silakan. Apa yang kalian tahu sebelumnya tentang perbankan syariah? Ayo, silakan. Diangkat tangannya. Oke, Ida silakan. Apa yang kamu tahu tentang perbankan syariah itu? Sesuai syariat Islam, Pak. Oke, perbankan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Satu orang lagi dari perempuan. Yuri, silakan. Kan itu sesuai syariat Islam. Yes. Dia melarang riba dan bunga, terus juga ketidakjelasan. Oke, melarang riba dan bunga ya. Oke, baik. Sementara itu, kemudian tentang asuransi syariah dan juga koperasi syariah, prinsipnya hampir sama, mirip, yaitu tentang bagaimana pengelolaan keuangan ya dan seterusnya yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah anak sekalian, yaitu kita akan melalui metode problem based learning, ya, peserta didik mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemudian kepedulian sosial dengan menganalisis permasalahan ekonomi dan mencari solusi syariahnya seperti apa. Siap ya? Oke. Baik, untuk itu Bapak akan membuatkan kelompok ya. Kelompok yang kita akan gunakan yaitu menggunakan aplikasi Spinwheel untuk mengelompokkan kalian nanti berada di kelompok mana dengan materi apa. Oke, bantu Bapak nak sebutin nama kalian satu-satu ya, mulai dari sebelah kanan Bapak. Yuk, silakan. Pala. Kemudian Payen. Lanjut. Ibrahim. Kamu Ted, silakan. Terus Radipa. Oke, kemudian Jaidan. Belakang. Oke, terus Rangga, Pak. Rangga. Oke, kemudian kamu
Raihan, Makaila, dan Ataya. Oke, baik. Kita akan acak. Oke, kita baca dulu. Oke, Rasid ya. Rasid akan jadi pemimpin kelompok 1, yaitu temanya perbankan syariah. Oke, Rasid? Sip. Kemudian oke, Zidan, mana Zidan? Oke, Zidan, kamu akan memimpin kelompok 2, yaitu tentang asuransi syariah. Oke, silakan pilih tempat, kamu sini ke tengah untuk memimpin kelompok 2. Zidan. Oke, kemudian terakhir Fania. Oke, Fania jadi ketua kelompok 3, yaitu koperasi ya, koperasi syariah. Oke, baik anak sekalian, itu kelompoknya. Silahkan Bapak akan membagikan kepada kalian lembar kerja. Baik, lembar kerja yang sudah berikan, silakan sekalian untuk kalian mencari permasalahan apa saja yang terdapat di perbankan syariah, kemudian yang kelompok asuransi tentang asuransi syariah, dan setelah itu kalian temukan solusinya. Setelah kalian temukan solusinya, permasalahan tersebut apa, solusinya apa, nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan dimulai. Ya, ini lembar kerjanya. Terus dan silakan. Dan tadi siapa? Oke. Baik. Silakan duduk sini, Bang. Kamu sini. Betul. Ya. Iya, sambil nanya boleh ke Pak. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan ya. Sudah ketemu masalahnya apa aja? Kamu tentang apa tadi? Perbankan. Kira-kira kalau perbankan saya itu ada permasalahan apa aja? Itu template, Mbak. Oke, apalagi? Produknya kurang inovatif. Oke, terus dari solusi yang kamu temukan apa? Oke, dikasih pelatihan dulu, apalagi? Lokasi jabatan. Oke, kalau yang tadi modal, kemudian juga barang, produk, betul. Pengembangan produk. Dengan cara apa? Mempermudah langkah-langkah yang menghasilkan risiko. Sip, silakan lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi udah ketemu belum masalahnya? Apa aja yang tadi kamu temukan? Tadi Rangga udah dapat, Pak. Oke, permasalahannya ada ya? Ada, Pak. Oke, dari masalah tersebut kira-kira bisa disolusikan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau sudah disolusikan silakan dicari jawabannya seperti apa. Dan usaha-usaha yang sifatnya syariah harus menjadi pelopor di negara kita, ya, supaya usaha-usaha yang sifatnya syariah itu bisa menjadi dicintai oleh masyarakat kita, khususnya di negara kita Indonesia. Oke? Oke, Pak. Oke, silakan lanjut. Siapa? Makasih, Pak. Dari permasalahan yang kamu tadi judulnya apa? Perbankan kan? Oke, di perbankan kira-kira masalah nggak? Ada kan? Nah, dari masalah-masalah yang kamu temukan kamu tuliskan di sini. Oke, setelah kamu tuliskan nanti kamu solusikan seperti apa? Ya, silakan. Yuk. Baca kelompok ya? Oke, silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian kita lanjutkan penyampaian hasil dari masalah yang telah ditemukan.
kemudian solusi yang didapatkan dari perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, dan koperasi. Kita mulai dari kelompok koperasi terlebih dahulu ya. Kepada saudara Rangga disilakan. Yuk, disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Rangga. Hari ini aku ingin menjelaskan kepada kalian tentang koperasi syariah. Sebelumnya anggota kelompok aku ada Abdul Rashid Rafano, absen 1, saya sendiri Muhammad Rangga, absen 18, dan Puani, absen 21. Lanjut. Oke, jadi apa sih koperasi syariah itu? Koperasi syariah adalah badan usaha ekonomi yang kegiatannya berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti Al-Quran dan Sunnah, serta juga nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi syariah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum dengan menolak unsur riba atau bunga dan gohar atau yang bisa kita pahami sebagai ketidakpastian. Yang terakhir juga ada maisir, yaitu perjudian serta menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan. Oke. Next. Lanjut. Keterbatasan. Nah, ini dia. Ini masalahnya ya? Ini adalah masalahnya. Oke, silakan sampaikan. Jadi dalam koperasi syariah ini ada keterbatasan modal dan pendanaan. Permasalahannya itu seperti akses modal terbatas, yaitu koperasi syariah sulit memperoleh modal eksternal karena minimnya dukungan lembaga keuangan syariah, dan juga modal internal kurang, ketergantungan pada modal internal yang kecil menghambat pengembangan usaha. Nah, adapun solusi yang ditemukan dari permasalahan ini adalah koperasi dapat menjalankan kerjasama dengan bank syariah, yaitu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, atau lembaga zakat atau infak atau sedekah untuk pembiayaan berbasis akad mudharabah, yaitu bagi hasil atau musyarakah, yaitu kerjasama modal. Nah, contohnya ada bank syariah memberikan modal kerja dengan sistem bagi hasil menengah, juga pemanfaatan dana sosial syariah atau siswa. Oke. Cukup paham semuanya? Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, permasalahan kedua yaitu keanggotaan dan partisipasi. Nah, permasalahannya adalah tingkat partisipasi anggota koperasi seringkali rendah dan ada dekonstruksi keanggotaan yang menyebabkan masalah. Nah, pemahaman anggota dan masyarakat tentang prinsip syariah masih minim yang menghambat partisipasi aktif. Sebentar. Nah, ini dia. Solusinya itu adalah dengan penguatan pendidikan dan pelatihan keanggotaan dengan cara diselenggarakannya pelatihan rutin tentang peran, hak, dan juga kewajiban anggota koperasi syariah, termasuk nilai ta'awun atau tolong-menolong dan musyawarah. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan seperti workshop partisipatif atau pelatihan kepemimpinan anggota dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap koperasi. Lanjut lagi, ada masalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha koperasi syariah. Oke, silakan dibacakan. Oke. Jadi permasalahannya itu adalah banyak koperasi syariah mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal karena mereka tidak bisa meminjam ke bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba. Akibatnya, kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota menjadi terbatas. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah koperasi dapat meningkatkan simpanan anggota, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, serta memanfaatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga zakat, infak, sedekah, DIS agar tetap berkembang tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Ahmad Sabik, saya mewakili dari kelompok 1. Presentasi temanya ini koperasi syariah, dan
Silakan kembali ke depan. Ya. Oke, tepuk tangannya buat Sabik. Baik, kelompok terakhir. Oke, selanjutnya kita saksikan penyebaran materi berikutnya yang terakhir, yaitu tentang asuransi syariah yang akan disampaikan oleh kelompoknya Saudari Hana. Silakan diwakili oleh Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Di sini ada konsep dari asuransi syariah, permasalahan dan juga solusi. Pertama adalah asuransi syariah adalah penyediaan pihak bertanggung dan penanggung, di mana bertanggung membayar untuk mendapatkan perlindungan finansial atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, ataupun kehilangan keuntungan yang mungkin menjadi akibat risiko tersebut. Yang kedua, memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi dengan demikian perusahaan asuransi memberikan pengganti atau bantuan biaya untuk risiko tersebut yang dirinya terjadi. Lalu prinsip dalam Islam, asuransi syariah adalah pelindung berdasarkan prinsip Islam yang berlandaskan pada konsep tolong menolong, konsep dijalankan melalui akad ijarah dan investasi agar peserta merasa yakin bahwa kontribusi yang mereka bayarkan digunakan sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, dari paparan tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ternyata setiap permasalahan atau problem-problem yang ditemukan dari perbankan syariah, asuransi syariah, dan kooperasi syariah ternyata sudah ditemukan solusinya ya. Oke, artinya apa anak sekalian? Setiap permasalahan yang ada itu dapat kita carikan jawabannya dalam agama kita. Konsep syariahnya bisa ditemukan dan sudah dirumuskan oleh para ulama kita. Gitu. Oke, selanjutnya sekalian, Bapak minta kalian sebelum ditutup ya, tahap penutupan, silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Oke, silakan Saudari Ayuni mau tanya apa? Apa sih perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional? Perbedaannya. Iya. Baik, perbedaannya kalau perbankan syariah itu apa? Kita tayangkan sini ya. Ya, ini perbedaannya perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oke, yang pertama, kalau perbankan konvensional itu pakai hukum positif. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, perdata dan hukum pidana. Itu dasarnya. Oke, kemudian juga kalau perbankan syariah yaitu berdasarkan Al-Qur'an, hadis serta fatwa MUI. Oke, ini dasar hukumnya dulu ya. Oke, yang kedua, penyaluran kredit bank konvensional bisa dilakukan berbagai bisnis yang dianggap aman, silakan saja. Tapi kalau perbankan syariah konsepnya harus bisnis yang halal saja. Sampai jelas kan? Oke. Kemudian juga keuntungannya, kebahagiaannya kalau konvensional hanya untuk prioritas dunia saja. Tapi kalau bank syariah itu kita gunakan keuntungannya, orientasinya untuk keuntungan dunia, juga keuntungan di akhirat. Tuh ya. Kemudian juga kalau perbankan pakai sistem bunga konvensional. Nah, kalau yang bank syariah itu sistemnya adalah bagi hasil. Jadi keuntungan diperoleh bagi hasil antara pihak bank penyelenggara dengan pihak nasabah. Oke, cukup pertanyaannya? Sudah dijawab ya? Oke, silakan pertanyaan lagi. Oke, Saudari Amira, silakan. Asuransi syariah boleh buatnya non muslim juga nggak? Non muslim apakah boleh ikutan dalam produk-produk syariah? Boleh lah. Ya, kenapa? Karena ini sifatnya universal. Sebagaimana kita jual beli. Jual beli itu boleh nggak dengan non muslim? Boleh. Ya. Jadi kita beragama Islam, mereka beragama non Islam, tapi kita tinggal di negara Republik Indonesia dan sistem muamalah kita boleh kita lakukan dengan siapa saja, mau yang muslim dengan yang non muslim.
Itu jawabannya ya. Oke, satu lagi silakan. Ada pertanyaan terakhir? Ya, silakan. Kenapa sih Pak koperasi syariah ini ada atau didirikan buat apa sih Pak? Oke, kenapa? Apa tujuannya koperasi syariah didirikan? Koperasi syariah itu didirikan tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Ya, jadi mereka saling mengumpulkan dana, diolah, dimanage sehingga menghasilkan suatu keuntungan, ya, suatu produk yang keuntungannya itu nanti akan dibagikan ke para anggota yang ikut berkontribusi dalam koperasi tersebut. Ya, itu tujuannya, meraih keuntungan bersama. Oke ya, tentunya yang dijalankan adalah dengan prinsip-prinsip, dengan koridor batasan syariat Islam. Oke, sudah terjawab ya. Oke, sip. Sekarang Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan, ya, kita jawab bersama-sama ya. Siap ya anak kalian ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama nih, ya. Aktivitas usaha yang bergerak pada kepentingan pembiayaannya diinvestasikan berdasarkan penerapan sistem bagi hasil syariah. Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara luas, membantu teman-teman bagaimana Indonesia berdasarkan penerapan dan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Berarti ini apa nih? Usaha apa? Simpan pinjam, pembiayaan, investasi, dan sistemnya bagi hasil. Berarti apa? Bank syariah. Oke, betul. Kemudian terakhir, yang nomor 3, Pak Baki mendatangi bank syariah untuk keperluan pengajuan kepemilikan rumah idamannya. Pihak bank syariah mematok harga tersebut 450 juta dari harga yang awalnya 355 juta dengan kesepakatan dicicil waktunya sekian tahun. Oke, maka kelebihan yang diterima pihak bank syariah adalah keuntungan yang dapat dari prinsip jual beli dengan Pak Baki. Nah, konsep ini adalah penerapan dari apa nih? Sistem apa? Produk perbankan syariah yang mana nih? Yang A, murabahah. Oke, baik anak sekalian. Berarti anak sekalian sudah mulai memahami konsep perbankan syariah ya? Oke, perbankan syariah itu adalah usaha keuangan dalam hal produk-produk syariah. Sistemnya apa Pak? Sistemnya bagi hasil. Oke, kemudian juga tidak terdapat yang namanya riba, tidak terdapat yang namanya goror, ya, dan tidak terdapat juga yaitu maisir. Nah, itu bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Adapun asuransi kemudian juga koperasi seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah kalian pahami, sudah mengerti, anak sekalian silakan nanti kalian lanjutkan pengerjaan tugas yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom kita. Ya, silakan dicek di Google Classroom kita, di penugasan, silakan anak sekalian untuk menuntaskannya. Oke ya? Oke, nanti pertemuan depan kita akan adakan ujian asesmen ulangan harian tentang bab ini. Oke, insya Allah. Baik anak sekalian, jika kalian sudah memahami apa yang disampaikan materi pada kali ini, mari sama-sama kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.